Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Inkarnasi. Renungan oleh Romo Valentino Untung Polomaing Okarm. Sahabat Cafe Rohani, Allah yang kita imani bukanlah Allah yang statis. Ia tidak diam mematung sambil cuma mengamat-ngamati dari jauh. Ia selalu bergerak dan terlibat aktif dalam dinamika kehidupan manusia. Betapapun kadang karyanya tidak dipahami secara baik karena keterbatasan manusiawi kita, tapi yakinlah bahwa Allah selalu bekerja untuk kemajuan hidup kita. Peristiwa inkarnasi adalah karya besar Allah untuk manusia. Sabda memilih rupa manusia dan bersedia tinggal di antara mereka bukan pertama-tama bertujuan untuk memamerkan kekuasaan Allah, tapi inkarnasi terjadi demi kepentingan manusia. Allah bersedia untuk menanggalkan segala kepentingannya supaya manusia memperoleh keselamatan. Lewat pribadi Yesus Kristus, Allah masuk ke dalam silsilah manusiawi dari Abraham hingga Yusuf untuk memenuhi janji mesianisnya. Janji itu berupa persatuan abadi di dalam kerajaan Allah. Allah ingin mengumpulkan semua manusia menjadi anak-anaknya. Ia pun berkehendak supaya tidak ada seorang pun yang binasa akibat diperdaya dosa. Tentu saja ini adalah kabar baik bagi manusia. Tapi, adakah manusia yang menanggapinya secara positif? Sulit memang untuk memastikan bahwa semua manusia mensyukuri rahmat inkarnasi. Alasannya, banyak di antara kita yang tidak menunjukkan perubahan yang serius dalam hal iman. Kita beranggapan bahwa iman akan inkarnasi cukup terungkap dalam perkataan saja. Saya percaya bahwa Allah telah menjadi manusia. Kata-kata ini dinilai telah berdaya menyelamatkan. Padahal, hal terpenting dari suatu pengakuan iman adalah realisasinya. Sudahkah keyakinan itu berbuah dalam tindakan?
Inilah yang mesti dipertanyakan untuk diupayakan kehadirannya. Maka, bila dalam inkarnasi, Allah telah menunjukkan kerendahan hatinya kepada kita, sudahkah kita pun rendah hati kepada sesama di sekitar? Kalau Allah sungguh berlimpah belas kasih saat inkarnasi, apakah kita pun telah bersikap demikian dalam hidup harian? Kemajuan dalam iman sungguh ditentukan oleh kesanggupan untuk menjembatani antara perkataan dan perbuatan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.